Oke, di video ini kita bakal ngebahas tentang percepatan. Oke, percepatan dalam fisika itu sebenarnya definisinya apa sih? Oke, gini ya. Percepatan itu definisinya dalam fisika sebenarnya itu adalah perubahan. Perubahan. Tapi perubahan apa nih? Dia adalah perubahan dari kecepatan. Nah, ingat bahwa dia adalah perubahan kecepatan. Tapi bukan hanya itu ya. Dia perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Oke, dia adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, mungkin ada yang udah sering denger nih yang dimaksud dengan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Oke, sebelumnya kita turunin dulu nih sebentar. Kita turunin sedikit-sedikit dengan menggunakan istilah bahasa Inggrisnya. Coba. Percepatan itu dalam bahasa Inggris itu adalah akselerasi ya, atau acceleration. Acceleration. Kita ambil A-nya doang di depan acceleration ini untuk menjadi simbol dari percepatan. Artinya, dia adalah percepatan. Dan ingat bahwa percepatan itu adalah vektor. Berarti kalau vektor ada tandanya lagi nih di atas nih. Nah, tanda panah gini. Dia adalah vektor. Percepatan itu adalah vektor. Nah, vektor itu diingetin lagi bahwa vektor itu adalah besaran dalam fisika yang memiliki nilai dan arah. Oke, ingat-ingat lagi bahwa vektor itu nilai dan arah. Berarti percepatan itu punya nilai dan arah. Oke, coba kita translate bentar, sedikit-sedikit nih. Bahwa dia adalah perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu di fisika simbolnya kayak gimana? Perubahan. Perubahan itu di fisika itu adalah delta. Delta ini artinya adalah perubahan atau selisih sama aja ya. Dia adalah perubahan. Kecepatan. Kecepatan itu lagi-lagi bahwa kecepatan itu adalah V kayak gini, F ya. Nah, dia adalah vektor. Nah, berarti dia ada tanda panah lagi di atasnya. Dia artinya adalah ya, ini adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan. Tiap satuan waktu. Nah, tiap satuan waktu di sini. Seret. Waktu di fisika itu simbolnya kayak gimana? Tiap satuan waktu berarti dia tiap satuan waktu. Over time. Nah, tiap satuan waktu. Waktu ini di fisika diambil dari time ya. Time. Nah, T ini dipakai untuk simbol dari waktu. Dan satuan waktu di sini sebenarnya dia juga adalah selisih waktu. Kenapa kok bisa selisih waktu? Gini. Jadi waktu kalian melihat adanya perubahan, biasanya kalian menggunakan selisih waktu tertentu. Contohnya gini, kita gunain misalnya karena ini ngomongin percepatan, kayaknya asik banget kalau kita ngomongin masalah mobil. Nah, jadi kalau kalian beli mobil, biasanya di brosurnya ada nih tulisan bahwa akselerasi si mobil, dia mampu meningkatkan kecepatan dari 0 sampai misalnya 100 km per jam dalam 10 detik, 10 sekon ya, dalam 10 detik. Nah, ternyata 10 detik di sini itu adalah selisih waktunya. Bisa aja kan kalian ngitungnya nggak dari 0 detik, tapi dari 1 detik misalnya. Dia kalau 0 detik untuk nyampe 10 detik berarti detik terakhirnya itu adalah 10 detik. Tapi kalau 1 detik, detik terakhirnya supaya selisihnya tetap 10 detik berapa? 11 detik. Artinya 10 detik di sini adalah selisih waktunya. Berarti kita menggunakan delta T di sini artinya perubahan waktunya. Oke ya, ngerti lah ya. Nah, sekarang pengen tahu nih, berapa sih akselerasi si mobil ini? Nah, akselerasi si mobil ini gampang. Kita tahu bahwa, coba kita turunin lagi ya, rumus yang di atas. Itu adalah akselerasi adalah perubahan kecepatan, ingat dia vektor juga, dibagi sama selisih waktunya. Dibagi sama waktunya. Nah, perubahan kecepatan si mobil ini berapa? Nah, ingat-ingat lagi bahwa ternyata di sini ada info yang kurang nih. Dia cuma ngomongin nilainya doang, 100 km per jam, tapi dia nggak ngomongin arahnya. Oke, karena dia vektor, berarti kita peduli sama arahnya. Misalnya kita kasih bahwa arahnya itu sama-sama ke arah barat, misalnya. Di sini adalah arah barat. Ke arah barat. Oke ya. Nah, berarti perubahan kecepatannya berapa nih? Perubahan kecepatannya itu adalah kecepatan akhirnya. Kita ganti warna merah deh. Kecepatan akhirnya, velocity final dikurang sama kecepatan awalnya, velocity initial. Ya, kita bagi sama selisih waktunya. Itu kita bisa tulis jadi T akhir dikurang T awal, sama aja kan, T initial. Dan T itu bukan vektor, dia besaran skalar ya. Nah, sekarang coba kita turunin. Kecepatan akhirnya si mobil itu berapa? Di sini spesifikasinya. Oh, ternyata dia adalah 100 km per jam. Kita bisa tulis di sini 100 ya. Dikurang sama kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya berapa? Oh, ternyata kecepatan awalnya itu adalah 0.
Ingat bahwa dia dalam kilometer per jam. Kilometer per jam. Dibagi sama dibagi sama selisih waktunya. Selisih waktunya, oh, dia adalah 10 detik ya. Dia selisih waktunya itu adalah 10 detik. Berarti kita bisa tulis di sini adalah 10 sekon. Oke. 100 dikurang 0 itu 100, 100 dibagi 10 itu kita bisa coret di sini jadinya 10 ya. Nah, dia adalah 10 kilometer per jam per detik. 10 kilometer per jam per detik. Gini ya, kita bisa tulis kayak gini ya, dikali per detik, sama aja ya. Nah, kita nggak enak nih ngeliatnya nih. Kalau ngeliat kayak gini nggak enak. Coba kita ubah jadi jam ini jadi detik. Kita ubah jamnya jadi detik. Jadi 10 kilometer per jam. Nah, karena jamnya pengen kita hilangin, kita taruh aja lagi jamnya di atas. Terus habis jam itu, 1 jam itu berapa detik? Nah, kita bisa tulis kayak gitu ya. 1 jam itu 3.600 detik. 3.600 detik. Di sini kita bisa tulis 3.600 detik. Dikali sama, jangan lupa ininya. Yang ini, seper second. Kita kali sama seper second. Jam sama jam bisa kita coret deh. Nah, jadi sisanya adalah ini nolnya bisa kita coret. Jadinya seper 360 kilometer per second dikali second. Jadi second kuadrat, ya nggak? Nah, bener ya, simbol percepatan itu jangan lupa bahwa dia adalah vektor. Berarti kita harus masukin juga nih kuantitasi arahnya ini. Dia adalah ke arah barat. Berarti di sini adalah ke arah barat. Ke arah barat. Nah, dalam metric system, si kilometer ini bukan metric system. Kita ubah nih jadi metric system. Dari kilometer kita ubah jadi meter. 1 kilometer itu berapa meter sih sebenarnya? Kita tulis di sini kali ya. Berarti seper 360 dikali kilometer per detik kuadrat. Kita ubah kilometer ini jadi meter. Oh, kita kilometernya pengen kita hilangin. Berarti kilometer kita taruh bawah, meternya kita taruh atas. 1 kilometer itu berapa meter? Dia adalah 1000 meter. Nah, berarti kilometer sama kilometer bisa kita hilangin. Sisanya adalah 1000 meter per second kuadrat. Kita kurangin ini aja ya. Jadi 100 per 36 meter per detik kuadrat. Iya, meter per detik kuadrat ini adalah metric system untuk si percepatan. Ini adalah percepatan. Oke. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kalian yang udah pernah naik mobil atau ngeliat mobil, biasanya sering banget ngelihat speedometer. Iya nggak sih? Speedometer kayak gimana sih bentuknya? Kayak gini lah ya. Di mana nih tempatnya? Kita ambil di sini deh. Oke. Nah, di sini speedometer. Di sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, misalnya sampai 50 aja deh. Nah, percepatan itu kalau ngeliat di sini tuh kayak gimana sih? Nah, ingat bahwa ternyata ini kita bisa tulis aja sama kayak gini kan. 100 per 36 meter per detik. Artinya, dia nambah nih kecepatannya tiap 1 detik itu nambah segini gitu. Atau kita bisa ngeliat yang ini aja nih, yang enak tuh ngeliat yang ini nih. Jadi tiap detik dia nambah kecepatannya jadi 10 km per jam. Jadi waktu detik ke 0, dia kecepatannya itu di sini nih, nunjukin jarumnya di sini. Speedometer yang di dalam mobil itu loh. Nah, terus waktu detik pertama, oh dia naik jadi sini. Berarti dia nambah kecepatannya jadi 10 km per jam. Nambah dong kecepatannya dalam 1 detik nih, dalam satu detik. Waktu detik kedua nambah jadi 20. Tapi tetap kan konstan kilometer per jam per detik. Tiap detik nambah nih. Detik ketiga gimana? Nambah dong. Terus nambah. Oke, pada detik kelima dia jadi 50 km per jam kecepatan akhirnya. Iya, itu adalah aplikasi dari percepatan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini ngerti lah ya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.